Hari ini kita akan membahas dari Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Perikop yang sangat familiar bagi setiap kita, perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, dan juga melakukannya di dalam keseharian kita. Suatu kali saya pernah bertemu dengan seorang wanita yang usianya cukup senior, seorang AI, dan anaknya ada 4 sudah besar-besar. Ini jemaat di tempat saya melayani di gereja sebelumnya, saudara. Kemudian kami bercakap-cakap, saya menanyakan keluarganya, dan dia sangat bersyukur sekali dengan kehadiran daripada anak-anaknya yang kini sudah besar-besar. Anaknya ada 4 dan AI ini bertanya kepada saya, "Pak, anak Bapak sekarang berapa?" Saya jawab 2. Dia bilang, "Kurang Pak, 2. 4.
Oh ya Ai, iya sekarang lihat ya. Memang waktu kecil-kecil, waduh sengsaranya luar biasa. Tapi sekarang ya kalau sudah besar-besar seperti ini, lihat saya mau kemana-mana, anak yang cowok yang nganterin. Mau belanja, anak perempuan. Mau masak, anak perempuan. Ya, begitu saya mau kumpulkan keluarga, wah ini ada anak pertama saya, anak sulung yang sangat tanggung jawab sekali. Dia koordinasi adik-adiknya, semua langsung kumpul di satu tempat, dan langsung kita bisa membuat acara keluarga di sana. Wah luar biasa, 2 kurang Pak, 4. Ya, saya doakan Bapak ya. Waduh, luar biasa ya. Mau didoakan saudara sama seorang AI. Pulang saya cerita kepada istri saya, saudara ya. Yang tadi ketemu sama si AI itu. Oh ya apa katanya? Katanya 2 kurang 4 katanya. Ya, AI itu luar biasa, besar-besar anaknya itu sangat membantu sekali. Orang tua butuh bantuan, wah ternyata dibantu sama anak-anaknya. Wah rasanya egois banget ya motivasinya saudara. Lalu kemudian saya berkata kepada istri saya, poinnya begini, yang penting itu anak sulungnya. Ketika dididik, maka tidak masalah mau 2, 3, 4, itu sama. Itu yang penting adalah anak sulungnya yang dididik dengan baik. Lalu istri saya menjawab dengan lembut, saudara. Iya, yang penting anak sulungnya sih 2, 3, 4 itu sama. Tetapi kalau melahirkan 2 sama 4 itu beda. Oke, bukan saya yang hamil dan melahirkan, saya bisa memahami saudara. Tetapi pada intinya kami setuju dengan AI tersebut dan juga mungkin dengan kebanyakan saudara bahwa ketika kita punya 2 atau lebih anak begitu ya, 3 atau 4, anak sulung itu memegang peranan yang sangat penting. Nah saudara, demikian pula ketika kita membaca, merenungkan tentang kisah anak yang hilang yang akan kita bahas di sini. Maka saudara yang menjadi poin di sini bukan sekedar anak bungsu yang brengsek, yang kurang ajar kemudian kembali kepada bapak, kemudian bapak menerima si anak bungsu kembali, saudara. Tetapi di sini yang menjadi poin dan penekanan utama adalah si anak sulung. Mari kita lihat konteksnya saudara. Lukas 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ia di sini Yesus. Berarti konteksnya Yesus sedang mengatakan perumpamaan kepada siapa? Saudara, kepada mereka, kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan siapakah orang Farisi dan ahli Taurat di dalam kisah anak yang hilang? Mereka adalah anak yang sulung. Pemungut cukai dan orang berdosa adalah anak bungsu. Jadi jelas di sini perikop ini Yesus ingin mengatakan sesuatu kepada si sulung itu. Orang-orang Farisi yang hatinya bebal, yang hatinya senantiasa membenarkan dirinya, tidak mau menerima orang berdosa. Jadi fokusnya adalah anak sulung. Nah pertanyaannya saudara, di manakah letak kesalahan daripada anak sulung tersebut? Yang pertama saudara, si sulung itu tidak mencari adiknya. Saudara, perikop anak yang hilang itu ditaruh di bagian yang paling akhir dari bagian-bagian sebelumnya tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, semua yang hilang itu saudara ya. Dan perikop ini ditaruh di akhir saudara, artinya apa? Ada suatu keterkaitan yang erat. Dan kalau kita lihat peristiwa-peristiwa sebelumnya, selalu si pemilik itu mencari barang atau benda yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang, si pemilik itu mencari dengan antusias sampai ketemu dan kemudian mendapatkan kembali. Tetapi di sini menarik sekali, si bapak itu tidak mencari. Si bapak itu menunggu di rumah. Artinya saudara, yang tugas mencari siapa?
Harusnya si sulung yang mencari adiknya. Si sulung itu yang mencari adiknya. Ini tugas dalam tradisi orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, saudara, kita melihat di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-9, saudara, dikatakan begini. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel, adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Saudara lihat, bukan? Si sulung ini harus menjadi penjaga adiknya. Adiknya pergi kemana, dia harus mencari. Dan dia akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban. Adikmu ada di mana? Di sini si Kain itu berbohong. Tidak mau tanggung jawab. Menegur Kain yang seharusnya menjadi penjaga adiknya itu. Nah, saudara, harusnya di sini si sulung itu seharusnya menuliskan surat kepada ayahnya. Apa isinya? Kalau saya membayangkan, saudara, dikatakan begini. Ayah, maafkan aku tidak menjaga adikku dengan baik. Ia telah berlaku bodoh, tapi tenang ayah. Aku akan mencarinya dan membawanya pulang kembali. Dan jika uang warisannya sudah habis, aku akan tanggung biaya kepulangannya dengan uangku. Aku akan mencari sepanjang hari sampai mendapatkannya kembali. Tunggu ayah, kami akan lekas pulang. Cepat kembali dan tidak pergi lagi. Wah ya, si sulung ini benar-benar, ya kalau dia melakukan tugasnya dengan baik, dia harusnya akan berkata seperti itu kepada ayahnya. Yang kedua, saudara, letak kesalahan sulung adalah si sulung tidak mengakui adiknya. Ketika si bungsu pulang, saudara, apa yang dikatakan oleh si sulung? Dikatakan di ayat yang ke-30, tetapi baru saja datang anak bapa yang memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saudara, di sini perhatikan, sulung berkata anak bapa, dia tidak berkata adikku. Telah datang adikku. Bukan, tapi si sulung berkata, telah datang anak bapak. Saudara, artinya apa? Si sulung tidak mengakui bahwa adiknya, bungsunya itu adalah adiknya. Dan seorang berkomentar sejahat-jahatnya Kain, saudara, ia masih mengakui Habil, adiknya. Apakah aku penjaga adikku? Tetapi di sini sulung tidak mengakui hal itu. Bahkan ya, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-27, saudara, ada seorang hamba ayahnya malah justru mengakui bahwa adiknya itu adik daripada si sulung. Mari kita lihat ayat 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali. Saudara perhatikan, adikmu ini adikmu, bahkan si hamba itu yang mengingatkan daripada si sulung. Engkau tidak mau mengakui itu adikmu, aku mengakui itu adikmu telah kembali. Seorang yang tidak mau lagi mengakui adiknya biasanya punya luka, kebencian yang sangat amat mendalam. Itu sebabnya si sulung tidak mau masuk ke rumah dan sangat amat marah. Ketiga, saudara, si sulung memanfaatkan ayahnya. Nah, saudara, kita lihat ada beberapa relasi antara anak sulung dengan bapa, saudara. Setelah dia mendengar ada bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian, saudara, maka kita akan melihat di sini ayat 26 dikatakan, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Nah, saudara, mengapa si sulung tidak langsung bertanya kepada ayahnya? Tanyanya kepada si hamba. Karena jelas di sini, saudara, mungkin relasi mereka tidak dekat. Dan kemudian, saudara, ketika si hamba itu memberikan jawaban, memberikan data atau keterangan, saudara, langsung si sulung itu marah.
Seharusnya si sulung bisa mengklarifikasi kepada sumber pertama, yaitu ayahnya. Dia langsung percaya begitu saja. Memang hamba itu juga memberikan keterangan yang benar, tetapi paling tidak kita bisa melihat relasi di sini. Si sulung itu tidak punya kedekatan yang intim dengan bapaknya. Nah, saudara, relasi di sini bukan seperti ayah dan anak ternyata, tapi seperti tuan dan hamba, majikan dan budak. Sudah kita lihat di sini ayat yang ke-29. Ini bisa lebih jelas. Dikatakan, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, aku bekerja dengan Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Sudah. Di sini kita melihat relasinya seperti hamba dengan majikan, saudara. Di mana si sulung itu ternyata selama ini hanya melakukan sesuatu demi pekerjaan, tugasnya beres, lalu mendapatkan upah dari bapaknya. Dan ternyata, saudara, kalau kita perhatikan lebih detail lagi, maka relasi bukan sekedar menjadi hamba dan majikan, tetapi ada jenis yang ketiga di sini, yaitu relasi yang sifatnya manipulatif. Sifatnya sangat manipulatif, saudara. Mari kita melihat, menelusuri motif si sulung. Ada beberapa adegan rekonstruksi, saudara. Adegan yang pertama, saudara, kita lihat adegan rekonstruksinya, baru saudara bisa melihat motif si sulung apa. Yang pertama, kemudian si sulung mendengar ada bunyi seruling dan nyanyi-nyanyian ketika dia pulang. Adegan yang kedua, si sulung menanyakan kepada si ajudan atau hamba daripada ayahnya itu. Adegan ketiga, si hamba itu memberikan jawaban dan memberikan keterangan, saudara. Apa jawabannya? Ada anak lembu tambun yang disembelih. Dan adegan keempat, ketika dengar si sulung marah luar biasa, tidak mau masuk ke dalam rumah. Tidak mau masuk karena saking murkanya. Saudara dengar berita dan keterangan ini, saudara perhatikan yang didengar apa? Ada anak lembu tambun yang disembelih. Saudara ingat, zaman Yahudi, tradisi Yahudi, harta warisan itu si sulung sama si bungsu, kalau punya dua anak, si sulung tuh dapatnya lebih gede, 2/3. Bungsu dapatnya 1/3. Nah, si bungsu sudah dapatkan 1/3. Berarti tinggal 2/3. Dan dia dengar cincin dibelikan yang terbaik, jubah diberikan yang terbaik, pakaian diberikan terbaik, sepatu diberikan yang terbaik, ada lembu yang sangat mahal diberikan terbaik untuk dirayakan, ada live music yang terbaik, semua diberikan kepada si bungsu. Berarti pakai duitnya siapa? 2/3-nya itu. 2/3-nya yang seharusnya nanti menjadi milik daripada si sulung kalau papanya udah gak ada. Itulah sebabnya si sulung marah murka dengan amat sangat, saudara. Berarti dalam hati kecil motifnya sebenarnya apa? Dia taat kepada bapaknya untuk apa? Dapat warisan. Sama si bungsu. Tetapi dengan cara yang lain. Dengan cara yang baik, dengan cara yang rohani. Dia tidak mengasihi bapaknya, tetapi dia hanya mengasihi berkat-berkat yang dimiliki bapaknya. Oh, saudara, ini ngeri sekali, saudara. Dan ini adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh si sulung. Itu sebabnya, saudara, ada penulis buku yang mengatakan perumpamaan ini bukan perumpamaan satu anak yang hilang, bukan, tetapi 2 anak yang hilang. Satu hilang di luar, satu hilang di dalam. Tetapi puji Tuhan, yang di luar itu kembali, tetapi yang di dalam itu marah murkanya luar biasa. Sampai sang bapak itu mencari keluar.
Sudah perhatikan di sini artinya apa? Si sulung itu punya hati yang jahat di dalam hatinya itu. Yang terselubung dengan kebaikan-kebaikan yang kalau tidak dilihat sampai masuk ke dalam tidak akan kelihatan motif jahatnya. Itu sebabnya Yeremia 17 ayat yang ke-9 dikatakan betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Firman Tuhan lain berkata bahwa dari dalam hati seseorang timbul pikiran-pikiran jahat. Lebih jahat mana saudara? Si bungsu atau si sulung? Penulis buku menggambarkan hati kita itu seperti rumah yang berhantu. Dari luar tidak terlihat tetapi di dalam itu mengerikan. Karena itu hati-hatilah dengan hati kita. Seorang yang beragama kelihatan bisa baik tapi sebenarnya motifnya jahat. Bukan kejahatan yang kita lihat tampak di luar, tapi saudara kita bisa perhatikan bukan ketika beragama ingin mendapatkan surga, saudara artinya apa? Artinya sedang punya relasi yang manipulatif, bukan Tuhan yang dikasihi, tetapi ada sebuah berkat yang namanya surga itu yang diincar. Maka makin rajin berbuat baik, sebenarnya dia akan makin rajin untuk mengincar berkat-berkatnya itu. Dan ini ngeri sekali saudara, katanya beragama, tetapi dia setia melakukan perbuatan baik untuk mengincar surga. Tetapi kita bersyukur, kita sudah diberikan surga oleh Bapa kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi seringkali saudara ketika kita melayani Tuhan, seringkali kita rajin pelayanan, rajin ke gereja, juga untuk mendapatkan sesuatu. Supaya lebih disayang Tuhan. Supaya mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan. Saya melayani supaya nanti perusahaan saya bisa lebih sukses. Saya melayani supaya nanti bisa dapat jodoh. Saya melayani supaya bisa mendapatkan relasi lebih banyak. Saudara, bukankah itu juga hal yang serupa? Karena itu ada 2 tips saudara. Agar kita terhindar daripada virus si sulung atau jebakan daripada si sulung itu. Yang pertama, saudara, sadarilah bahwa kasih dan perkenanan Bapa itu sempurna bagi kita. Seringkali kita melakukan banyak hal bagi Tuhan, sibuk bagi Tuhan, melayani ini dan itu, baru merasa dikasihi oleh Tuhan. Kenapa saya dikasih oleh Tuhan? Karena saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Bertobat, saudara, itu bukan Kristen. Bukan Kristen sama sekali, saudara. Tuhan sudah mengasihi secara sempurna kepada saudara-saudara. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa saudara secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Seorang budak berkata, saya harus taat supaya dikasihi oleh Tuanku. Tetapi kekristenan berkata, saya sudah terlebih dikasihi oleh Tuhan, maka saya taat. Seorang budak berkata, saya harus rajin supaya dikasihi oleh Tuanku. Kekristenan berkata, bahwa saya sudah dikasihi terlebih dulu, maka saya harus rajin di dalam pekerjaan dan pelayanan saya. Saudara yang sudah dikasihi oleh Bapa secara sempurna, jangan hidup seolah-olah kurang kasih sayang. Maksudnya apa? Maksudnya ada banyak anak muda patah hati lalu berpikir depresi dan bunuh diri seolah-olah kasih sayang dari Bapa itu kurang. Saudara, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan melindungi engkau, engkau tidak perlu galau ketika postingan IG itu kurang mendapatkan like daripada teman-teman. Cukup like dari Bapa, bukan? Lalu kemudian kita bisa berkata bahwa kasih Tuhan itu cukup bagi saya. Perbuatan baik setiap kita tidak akan menambah kasih Bapa kepada kita.
Kita melayani dengan baik, kita harus makin rajin saudara. Bukan untuk menambah kasih Bapa kepada kita, bukan untuk supaya Bapa makin sayang sama kita. Itu salah. Tetapi karena kita makin merasakan kasih Bapa itu. Bapa mengasihi secara sempurna kepada kita dan adil dan merata. Masalahnya kita merasakannya atau tidak. Ada yang merasakan kasih Bapa, ada yang tidak merasakannya. Perbuatan buruk kita tidak akan mengurangi kasih Bapa kepada kita. Saudara mungkin pernah mendapatkan perlakuan yang buruk. Ada dosa-dosa yang sangat berat. Dosa yang memalukan bagi keluarga saudara. Saudara ketika datang menghadap Bapa malu sekali saudara. Tetapi saudara perhatikan hal ini. Kasih Bapa itu saudara tidak berkurang kepada saudara. Tetap saudara datang kepada Tuhan. Allah Bapa akan mengasihi saudara secara sempurna. Saudara punya masa lalu yang sangat berat. Saudara mungkin punya masa lalu yang sangat hina, bahkan dipermalukan. Kalau ingat lagi saudara sangat memalukan sekali. Tetapi kasih Bapa tidak pernah kurang terhadap engkau. Itu sebabnya si bungsu datang. Diterima oleh Bapaknya. Tidak peduli engkau sudah hancur seperti apa. Sudah bermain dengan pelacur-pelacur. Di tempat yang sangat menjijikan. Aku terima engkau kembali. Yang kedua, saudara, sadari ada banyak orang yang membutuhkan kasih Bapa itu. Ada banyak orang di luar sana, ada banyak anak bungsu di luar sana, saudara, yang belum mendapatkan kasih Bapa dan perkenanan Bapa. Maka saudara dan saya adalah anak-anak sulung yang bertugas untuk mencari mereka. Saudara, inilah tugas dan tanggung jawab kita, saudara. Ketika kita melihat anak-anak bungsu yang belum datang kepada Bapa, apakah kita punya hati yang tergerak dengan belas kasihan? Saudara, kalau perhatikan di dalam perikop tadi, saudara, Bapa melihat dengan belas kasihan. Itu sebabnya merangkul, mencari si anak bungsu tersebut, saudara. Tetapi si sulung tidak ada di rumah. Tidak melihat dengan belas kasihan. Nah, kita sebagai anak sulung yang sudah diangkat oleh Bapa, saudara, apakah kita punya hati yang tergerak dengan belas kasihan? Melihat si bungsu yang masih ada di tempat yang lain. Si bungsu yang sedang berfoya-foya. Si bungsu yang asik dengan kecanduan daripada narkoba. Si bungsu dengan ada di tempat ibadah yang lain yang bukan Tuhan Yesus Allahnya. Saudara, apakah kita punya kerinduan untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang? Oleh sebab itu bersaksi yang benar itu adalah bukan kita menyatakan apa yang kita sudah lakukan bagi Allah. Saya sudah melayani gereja, saya sudah pernah khotbah KKR, saya pernah jadi majelis, melayani ini dan itu, sampai habis waktu saya, bahkan waktu keluarga sangat berkurang. Saya sudah berikan persembahan sekian, sudah, itu bukan bersaksi. Tetapi bersaksi adalah menceritakan apa yang Allah sudah kerjakan buat saya. Ceritakanlah apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupmu. Ceritakanlah apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam keluargamu. Ceritakanlah kepada si bungsu itu. Sehingga si bungsu itu ketika mendengar kita sedang membawa mereka untuk datang kembali kepada Bapa. Itu sebabnya gospel itu bukan good advice. Kekristenan bukan good advice, tetapi good news. Bukan berbicara mengenai apa yang kita harus lakukan sebagai orang Kristen, tetapi apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Kita bersyukur, saudara, ketika kita diharapkan bisa melakukan hal ini. Dan saya percaya ini bukan hal yang mudah, tetapi kita punya teladan yang baik, yaitu Yesus Kristus sebagai kakak sulung yang sejati. Kita lihat Ibrani 1 ayat yang ke-6.
Dikatakan, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Yesuslah kakak sulung kita. Dialah anak sulung yang sejati, yang sangat mengasihi Bapaknya, yang sangat dengan Bapa di surga itu. Kemudian dia rela turun ke dunia mencari anak-anak bungsu atau adik-adik bungsunya, saudara. Dan adik-adik bungsunya sedang kurang ajar sama Bapa. Adik-adik bungsunya sedang foya-foya, sedang katanya beragama tetapi hanya mengejar berkat Bapa atau surga, saudara. Tetapi modal pelayanannya hanya cukup di-like sama Bapa, menerima perkenanan Bapa. Di dalam baptisan daripada Yohanes, Yesus itu dia mendengar ada suara dari sorga dan berkata, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanyalah aku berkenan. Ini sebelum Yesus masuk di dalam pelayanan demi pelayanan, sebelum diakui oleh orang banyak dan bahkan murid-muridnya. Cukup perkenanan Bapa. Tidak butuh telinga yang dipuaskan oleh orang banyak dan murid-muridnya. Tetapi karena kedekatannya dengan Bapa itu, Bapa mengasihi dia dan si sulung itu mengasihi Bapa, itu cukup bagi. Dan karena kasihnya itu, ia kemudian berbelas kasih kepada adik-adik bungsu yang belum menerima keselamatan, yang masih jatuh tenggelam dalam dosa. Dan karena begitu besar kasih si sulung itu, dia mencari, kemudian menemui, melayani, mengajar, bahkan merelakan dirinya, tergantung di atas kayu salib sebagai anak lembu yang tersembelih, saudara. Inilah anak lembu yang sangat berharga sekali. Sehingga adik-adik bungsu itu yang tadinya di luar, kemudian masuk di dalam rumah. Karena ada anak lembu yang tersembelih, digantung di atas kayu salib. Itu sebabnya saudara dan saya bisa masuk di dalam keluarga Allah. Kita semua diadopsi sama Bapa, saudara, menjadi anak-anak Bapa. Tadinya di luar, kemudian kita masuk di dalam. Itu sebabnya, saudara, Bapa bersama para ajudan malaikatnya bersorak-sorai dengan nyanyian dan tari-tarian di sorga. Karena adik-adik bungsu yang hilang itu kemudian sudah kembali. Siapakah adik bungsu itu? Saudara dan saya. Dan kemudian Tuhan naikkan levelnya. Kamu jadi anak sulung ya. Melayani aku. Bekerja bagiku. Punya tugas dan tanggung jawab. Untuk mencari adik-adikmu yang lain. Dan kita saat ini sudah jadi anak sulung. Melayani Bapa kita. Pertanyaannya, betulkah kita melayani dengan kasih? Pertanyaan, betulkah kita merindukan ada adik-adik bungsu di luar sana? Boleh kembali juga kepada Bapa. Atau kita hanya sekedar menjalankan kewajiban. Katanya Kristen tapi hanya menjalankan kewajiban, rutinitas ibadah, rutinitas pelayanan dan sebagainya. Tapi pakai kalung salib dan sebagainya. Puji Tuhan, haleluya kalau ngomong, saudara. Tetapi betulkah karena kasih? Kita sadar ada belas kasihan Tuhan. Lalu kita mau melayani Tuhan. Karena itu, supaya kita bisa tetap ingat, saudara, kita melayani dengan baik. Ingatlah bahwa dulu kita adalah anak bungsu itu. Masih ingat kapan Tuhan Yesus menemui saudara? Berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ketika engkau masih muda, masih menyembah ilah yang lain. Tiba-tiba saudara diajak atau kemudian ada orang yang memberitakan Injil kepada saudara. Dan kemudian saudara percaya kepada Yesus Kristus. Itulah kasih yang sempurna dari Bapa kita. Amin. Mari kita tunduk kepala.